Halo semuanya, kami dari kelompok Melon dan kami di sini akan membahas tentang bagaimana sih pembentukan negara dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Gedis Hindu Perdana Putra, absen 7 dan di sini saya sebagai orang pertama yang membahas. Nah, awal terbentuknya negara dan pemerintahan negara Republik Indonesia berawal dari peristiwa Perang Dunia Kedua, yang dimana perang tersebut terjadi pada tahun 1939 hingga 1945, yang dimana melahirkan negara-negara nasionalis baru di berbagai belahan dunia. Indonesia adalah salah satunya. Tentu saja, Indonesia terbentuk bukan hanya karena Perang Dunia Kedua, namun itu tetap didasari oleh semangat juang para pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah, sehingga terlahir kemerdekaan negara Republik Indonesia. Adanya peristiwa-peristiwa internasional seperti perjanjian internasional berupa Piagam Atlantik pada tahun 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh dua negara sekutu, yaitu Amerika dan Inggris, di mana di dalamnya berisi pengakuan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Piagam tersebut tentu saja menjadi bumerang bagi negara-negara penjajah karena bangsa negara yang dijajah menuntut kemerdekaan atas dasar pengakuan hak seperti yang tercantum pada Piagam Atlantik. Adapun perjanjian lain, yaitu seperti Piagam PBB yang ditandatangani 50 negara anggota di San Francisco pada tahun 1945, 26 Juni, yang dimana disebutkan tentang penghargaan atas prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Beberapa perjanjian internasional tersebut turut membuat bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Karena dengan hal itu, bangsa Indonesia memiliki pijakan untuk mencari dukungan internasional. Sebab bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib dan pemerintahan negaranya sendiri. Pada 17 Agustus 1945 terjadi upacara sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 WIB. Soekarno-Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Meski demikian, baru pada sekitar 19 WIB, berita proklamasi dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui Hosokyoku, yaitu studio radio, di Jakarta di daerah Jalan Merdeka Barat. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang perdana yang didatangi oleh 25 orang anggota PPKI dan merumuskan beberapa hal penting. Ada 3 hal penting yang terdapat pada sidang PPKI ini. Yang pertama adalah pengesahan UUD 1945 di rapat PPKI. Diagendakan untuk menyepakati pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan memuat 37 pasal, 4 pasal dan 2 ayat disertai penjelasan. Lewat jalan itu, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama negara Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah dan mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan untuk mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden yang terpilih, yaitu Soekarno-Hatta. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu pekerjaan presiden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sigit. Perkenalkan, nama saya Syarla Pontana, absen 36 dari kelas 12 A2. Melanjutkan penjelasan dari Hindu, keesokan harinya pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembentukan 12 departemen, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional Daerah, dan pembentukan Kabinet Presidensial pertama. Adapun 8 provinsi atas pembagian wilayah tersebut yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil,
Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Setelah itu, sidang ketiga PPKI digelar pada 22 Agustus 1945 yang membahas mengenai 3 hal, antara lain, yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia, di mana seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam penetapan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang bertugas menjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi Komite Nasional Indonesia. Kemudian, pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PDTA, KNIL, dan HIU. Lalu pada 5 Oktober 1945, berdirilah TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, untuk menggantikan BKR yang telah dibubarkan, di mana TKR inilah yang merupakan cikal bakal dari TNI saat ini. Pada masa awal kemerdekaan, ini juga terjadi 2 perkembangan penting dalam bidang politik, yaitu pembentukan partai-partai politik dan perubahan sistem dalam sistem kabinet. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat pada 3 November 1945 untuk mendorong pendirian partai-partai politik sebagai persiapan menyongsong pemilihan umum pertama yang direncanakan akan dilangsungkan pada Januari 1946. Dalam maklumat 14 November 1945, dipertegas kembali mengenai pembentukan partai politik. Maklumat ini juga memiliki arti penting lain, yaitu berubahnya sistem pemerintahan dengan adanya jabatan Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Maklumat pemerintah tanggal 3 dan 14 November 1945 perlu dipahami karena setelah proklamasi kemerdekaan, beberapa pihak asing menuduh bahwa RI adalah negara bentukan Jepang karena awalnya PNI ditetapkan sebagai partai negara di mana sistem partai tunggal seperti itu seringkali dikaitkan dengan ciri negara fasis seperti pada masa Perang Dunia Kedua. Oleh karenanya, untuk meyakinkan dunia internasional bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan fasis, pemerintah melakukan beberapa perubahan seperti yang disebutkan dalam kedua maklumat tersebut. Adanya Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet seperti yang disampaikan dalam maklumat 14 November 1945 memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam situasi politik saat itu, hal ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh RI dan respon terhadap perkembangan internasional agar pihak asing, terutama Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II, percaya bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan negara fasis, bentukan Jepang. Sebagai negara yang baru merdeka, RI sangat membutuhkan dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.